Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Kaum muslimin wassaimin sidang jamaah Jumat rahmatullah. Alhamdulillah wa syukrillah. Selalu kita ungkapkan puji syukur kita pada Allah yang selalu melimpahkan nikmat rahmatnya kepada kita. Nikmat yang utama diberikan oleh Allah kepada kita. Allah pertemukan kita dengan Ramadan yang penuh berkah rahmat pada tahun ini. Dengan diberikan kesempatan kita dengan Ramadan, berarti kita Allah cinta kasih sayangnya kepada kita untuk beri kesempatan untuk kita banyak bertobat dan minta ampun kepada Allah di atas segala dosa-dosa kita yang kita lakukan. Dan Ramadan bulan ampunan, ini kesempatan kita untuk perbanyak istighfar minta ampun kepada Allah. Dengan kata Ramadan akan membawa kepada kehidupan yang lebih baik, akan meningkat kita menjadi manusia yang bertakwa. Kaum muslimin, kewajiban puasa Ramadan dikaitkan oleh Allah dengan turunnya Al-Quran pada Ramadan. Apa artinya dari syahr Ramadan kan diwajibkan puasa Ramadan itu adalah pada Ramadan. Pada Ramadan itu turunkan Quran. Untuk apa Allah turunkan Quran? Hudal linnas. Al-Quran akan menjadikan pedoman hidup untuk manusia seluruhnya di dunia ini. Dan penjelasan petunjuknya sebagai Furqan. Dengan turunnya Al-Quran, maka terjadilah perubahan yang luar biasa. Perubahan peradaban manusia, peradaban jahiliyah menjadi peradaban Islamiyah yang mempunyai ciri, mempunyai akidah tauhid yang kuat, menyadarkan manusia tentang keberadaannya di dunia ini, akan membimbing manusia, melatih manusia kepada jalan yang rahmatan lil alamin, jalan kepada hasudul hasanah fi dunya hasanah fil akhirah, kebahagiaan dunia akhirat dengan Al-Qur'an Karim. Makanya bulan Ramadan bulan yang agung karena turunnya Al-Qur'an di Ramadan. Yang kedua, diwajibkan puasa di bulan Ramadan. Apa hikmah rahasianya? Rahasianya dikaji oleh ulama bahwa ibadah puasa diwajibkan Allah itu untuk apa? Allah gariskan supaya kita sampai kepada sasaran itu. La'allakum tattaqun. Itu tujuan puasa. Kenapa Allah sebutkan ini? Supaya kita yang puasa sekarang ini harus mencapai goalnya itu. Bukan untuk dibaca, tapi ada usaha ikhtiar kita dengan ibadah puasa untuk. Dan orang yang bertakwa ialah orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Al-Quran diturunkan Allah sebagai hudal linnas. Tetapi tidak seluruh manusia yang mau menjadikan Al-Quran hudal linnas itu. Siapa yang bersedia? Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini Al-Quran Karim yang diturunkan pada bulan Ramadan itu.
La raiba fih, tidak satu ayat pun yang diragukan mutlak datang daripada Allah yang maha benar dan isinya adalah benar. Hudal lil muttaqin. Al-Quran itu hanya bisa dijadikan pedoman hidup manusia yang bertakwa. Ini kaitannya. Diwajibkan oleh Allah puasa mencapai manusia bertakwa. Hanya dengan Al-Quran yang diturunkan dalam Ramadan itu orang menjadi manusia bertakwa. Jadi ciri orang yang berhasil dengan puasanya apabila orang itu akan menjadikan Al-Quran pedoman hidupnya. Sudahkah kita menjadikan Al-Quran pedoman hidupnya? Di mana segala isi Al-Quran itu diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga Al-Quran itu jadikan akhlaknya orang mukmin. Akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Al-Quran pedoman hidupnya dalam segala aspek kehidupannya. Al-Quran membimbing manusia kepada akidah tauhid, mentauhidkan Allah. Allah membimbing manusia bagaimana berhubungan dengan Allah dengan bersyariat. Hidayah Al-Quran, akhlak dan sebagainya itu akan dibimbing Al-Quran. Maka kesempatan yang paling utama menjadi momentum bagi kita di bulan Ramadan itu untuk menjadikan Al-Quran pegangan hidup kita itu ada 3 ciri-cirinya orang bergantung kepada Al-Quran. Pertama, sudah tumbuhnya dalam diri kita orang mukmin itu qiraatul Quran. Bacaan orang mukmin itu hanya Al-Quran. Al-Quran bacaan harian. Belum lahir bagi kita sekarang ini baca Al-Quran itu. Baca Al-Quran hanya waktu kematian. Baca Al-Quran. Jadi Al-Quran untuk orang mati sebenarnya itu. Setiap siang malam bacaan orang mukmin itu bacanya Al-Quran. Dinamakan Al-Quran karena bacaan. Ciri orang bertakwa itu baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu ayat-ayat Allah sudah menjadi hobinya orang. Tapi cukupkah dengan membaca Al-Quran, dengan khatamkan Al-Quran di Ramadan? Belum cukup. Tetapi orang yang menjadikan pengibadah, dia tumbuhkan dia selalu mentadabburkan Al-Quran. Dia berusaha memahami mengenai apa isi kandungan Al-Quran itu. Inilah bagi kita menjadi halangan, menjadi kambing hitam. Saya tidak bisa memahami Quran, saya tidak mengerti bahasa Arab. Memang untuk memahami Al-Quran mengerti bahasa Arab. Tapi belajar dulu kalau kita bahasa Arab bisa mengerti Al-Quran. Tidak. Kita bisa memahami Al-Quran lewat tafsir yang disusun oleh ulama dengan bahasa Arabnya. Terungkaplah dalam buku-buku tafsir. Kewajiban kita membacanya, memahaminya apa yang dalam tafsir itu. Berarti kita sudah memahami dan tadabburkan Quran. Ditunggu lo mengerti bahasa Arab dulu bila belajar bahasa Arab. Iya, wajib belajar bahasa Arab. Tapi terhalangkah kita untuk bisa memahami Quran, mentadabur Quran dengan tidak bisa? Allah telah memberikan rizki kepada para ulama-ulama yang ahli tafsir, menafsirkan Al-Quran yang awalnya dengan bahasa Arab, tapi oleh saudara kita yang ahli dalam bahasa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tugas kita hanya membaca dengan memahami apa yang dibaca, tapi kita sudah masuk mentadabburkan Al-Quran. Kenapa beratnya kita membaca? Kenapa kita mati-matian untuk mempelajari buku yang setebal ini, ilmu tentang matematik, ilmu tentang kalau mendapatkan sertifikat penjabatan, mati-matian untuk belajar ilmu itu hanya untuk duniawi. Kenapa kita membaca tafsir untuk akhirat kita yang tak pahami? Masa bodoh, tidak masa peduli.
Dia kambing hitam aja tidak tahu Arab. Itu aja kita tidak bisa memahami Al-Quran. Untuk apa usaha daripada ulama-ulama kita untuk memahami Al-Quran dengan ilmu yang sudah diungkapkan dalam tafsir Al-Quran itu? Baca. Kenapa kita berakatan itu? Allah mensetir kita. Afala yatadabbarul Quran am ala qulubin aqfaluha. Apa penyebabkan kalian tidak bisa mendapat memahami Al-Quran? Di dalam hati kalian ada akfal, ada yang menutupnya. Apa itu? Balrana ala qulubi makan disebut. Yang menutup itu adalah ran, dosa-dosa. Dosalah mati itulah menjadi keberatan kita untuk mempelajari tafsir Al-Quran. Bertobatlah kepada Allah. Dibukakan hati kita untuk mentadaburkan mempelajari Al-Quran itu. Jadi karena Ramadan momentum turunnya Al-Quran dengan memperingati Al-Quran, bangkitnya semangat kita untuk mentadaburkan Al-Quran itu. Sudah itu cukupkah sudah mengerti memahami itu? Tidak. Apalagi mengimplementasikan, mengamalkan, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah orang menjadikan Al-Quran pedoman hidupnya. Dan siapa itu? Orang bertakwa. Maka dengan puasa menjalankan menurut takwa, pasti akan mendorong kita untuk kembali kepada Al-Quran. Itu kaitannya diwajibkan puasa Ramadan dengan diturunkan Al-Quran, disekaitkan oleh Allah itu. Karena kata Allah diwajib puasa Al-Quran diturunkan hanya hudal linnas, tapi tidak semua manusia yang menjadikan Al-Quran pedoman hidupnya, hanya di manusia bertakwa. Bagaimana untuk manusia bertakwa dengan puasa? Berarti orang berpuasa bangkit hatinya untuk kembali kepada Al-Quran. Itu yang berhasil orang yang katakan orang yang berpuasa. Kaum muslimin, orang yang berpaling dia ancam oleh Allah dengan ancaman yang sangat luar biasa. Di dalam surat At-Taha ayat 124, man a'rada an zikri fa innal ma'isyatan danka wa nasyum yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima asyartani a'ma wa kuntu basira. Siapa saja yang berpaling, yang cuek, tak peduli kepada perintah Allah dengan Al-Quranul Karim, Allah akan berikan kehidupan yang sempit, hidup yang susah, hidup yang gelisah. Dan di hari kiamat dia dibutakan matanya oleh Allah. Di hari kiamat mendebatlah orang yang waktu di dunia matanya nyalang. Apa katanya kepada Allah? Qala rabbi lima asyartani a'ma wa qad kuntu basir. Kenapa engkau butakan mataku waktu dahulu saya melihat ya Allah? Dijawab oleh Allah, kenapa saya butakan mata kalian? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dahulu kami sudah turunkan Al-Quran peringatan dipadaku, tapi kamu melupakannya, tidak peduli kepada ayat-ayat peringatan kamu itu. Wa kadzalika kadzalika tunsa. Sebab itulah kami biarkan engkau dalam keadaan buta. Ini peringatan dari Allah. Orang yang menjauhkan Al-Quran hidupnya pasti susah. Makanya Rasulullah yang diberikan jabatan diangkat menjadi Rasul bersamaan dengan turunnya Al-Quran. Walladzi arsala bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala kulli walau karihal musyrikun. Allah yang telah mengutus Rasulullah dengan hidayah penuh Al-Quran. Bersamaan turun Al-Quran diangkatnya Rasulullah sebagai Rasulullah. Tugasnya apa? Wahyu yang turun sampai itu disampaikan. Liyuzhirahu 'ala kulli. Disampaikan itu sampai kepada kita sekarang. Dan Rasulullah sudah meninggal, tapi ada yang sudah disampaikan, diwariskan itu kepada kita. Untuk apa kata Nabi? Taraktu fikum amrain fa in tamassu min falan tadilu abada. Aku sudah meninggal, tapi ada urusan yang kau tinggalkan kepadamu.
Buah pusaka yang tak lakan depan sampai hari kiamat terpelihara, terjaga Al-Quran itu oleh Allah. Siapa yang berpegang teguh menjadikan pedoman hidupnya, lan itu kalimatnya selamat. Pasti tidak akan sesat selama-lama itu kalimatnya lan. Dijamin oleh Allah tidak akan sesat. Tapi kalau kita abaikan pasti sesat. Dan orang kafir tidak suka Islam itu berkembang. Maka dikatakan Quran tadi, orang kafir berusaha untuk memadamkan agama itu dengan apa? Menjauhkan umat Islam di Al-Quran. Sudah berhasil mereka itu. Kalau umat Islam sudah jauh Quran, mudah ditandukkan, mudah dikendalikan. Oleh sebab itu, peringatan ancaman-ancaman ini akan menjadikan kita bersemangat untuk kembali ke Quran. Jadikan Ramadan sekarang ini untuk motivasi kita kembali ke Al-Quran, mengamalkan Quran, mempelajari Al-Quran, baca Al-Quran dengan sungguh-sungguh dan mengamalkan dan memahami dan sebagainya. Aku lihat Rasulullah wa lakum innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal dini walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya alladzina amanu sallu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa lil muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'ud du'a ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana sujudana wa khusyu'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.